Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sohib, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, menjaga kewarasan, dan juga harus bersemangat di era yang penuh tantangan ini. Ada informasi, berita yang ditulis oleh koran Tempo mengenai kontroversi penyidikan tanpa tersangka. Kontroversi penyidikan tanpa tersangka. Dan di dalam bagian isinya itu dikemukakan bahwa KPK berniat untuk menaikkan status pengusutan kasus Formula E dari tahap penyelidikan ke penyidikan tanpa penetapan tersangka. Kalau ini dilakukan, maka satu, KPK sedang mencatatkan satu tindakan yang tidak lazim, tidak umum. Saya nggak berani menyebutnya ini sebuah kegilaan. Walaupun ya sebagian kalangan mungkin menyebutnya seperti itu. Kenapa ini kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penetapan tersangka atau peningkatan status penyidikan tanpa penetapan tersangka. Dan kita tahu ini kasusnya kasus Formula E. Jadi kasus Formula E itu menjadi sesuatu yang begitu spesial sekali. Jadi nekat sekali beberapa pimpinan KPK ini. Dan yang lebih menarik, ada informasi yang menyebutkan bahwa peningkatan ini dilakukan atau peningkatan tahapan ini dilakukan, mereka mencoba mengubah surat mengenai keputusan KPK. Jadi ada perkomnya KPK itu akan diubah. Dan kalau perkom KPK diubah supaya kemudian ketentuan untuk meningkatkan tahapan pemeriksaan ini tanpa tersangka ini lebih gila betul. Maka kemudian bagaimana mungkin untuk menempatkan Anies sebagai tersangka, kemudian perlu dibuat satu perkom yang dirubah sedemikian rupa. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali, dahsyat sekali. Kita sedang melakukan demonstrasi kejahatan yang menurut sebagian kalangan ini pantas dikualifikasi tidak lazim. Dan sebenarnya itu juga bisa melanggar pasal atau undang-undang KPK sendiri. Pasal 44 di undang-undang KPK ini tidak pernah diubah dengan undang-undang KPK yang baru. Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di dalam pasal itu jelas disebutkan, terutama di dalam pasal 44 ayat 2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ditemukan jika sekurang-kurangnya ada dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan dan lain-lainnya. Jadi di situ kata kuncinya adalah bila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Ketika ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka dipastikan sudah ada siapa yang jadi tersangka. Bagaimana mungkin ditemukan, ditetapkan, dinaikkan statusnya ke penyidikan, tapi kemudian tersangkanya belum ditemukan. Ini undang-undang tipikor yang punya kekhususan. Jadi lagi-lagi sebenarnya kalau itu dilakukan, ya, perkom itu jelas sangat melanggar Undang-Undang KPK yang harusnya menjadi rujukan dan penjuru dari seluruh perkomnya KPK. Dan ini lagi-lagi tidak bisa ditolerir sama sekali. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kok sampai sejauh itu? Kok sampai sejauh itu dilakukan kenekatan yang luar biasa dahsyatnya itu? Apa sebenarnya maksudnya? Apa sebenarnya kepentingannya? Sehingga kemudian kasus Formula E menjadi seperti ini. Dan ini tidak pernah terjadi di dalam kasus-kasus yang lainnya. Jadi dengan begitu, pimpinan KPK sebagiannya tidak lagi bisa berlindung bahwa mereka ingin sungguh-sungguh menegakkan aturan. Tidak ingin mencari-cari kesalahan. Ini juga melanggar prinsip-prinsip yang kerap kali diucapkan oleh juru bicara KPK. Melakukan penegakan hukum tanpa melanggar hukum. Anda sekarang sedang mempertontonkan terjadinya pelanggaran hukum. Karena Undang-Undang KPK jelas mengatakan dalam pasal 44 ayat 2,
perlu ditemukan 2 alat bukti. Jika ditemukan 2 alat bukti, itu premis dasarnya adalah sudah ditemukan tersangkanya. Jadi, kalau kemudian ditingkatkan statusnya, tapi kemudian tidak ada tersangkanya, Anda sebenarnya sedang bermain-main. Apakah 2 alat bukti sudah ditemukan? Kita akan cermati terus apa yang dilakukan oleh KPK, di mana sebagian pimpinannya itu jelas-jelas secara sengaja sedang menyiapkan aturan-aturan baru yang melanggar undang-undang, dan itu ditujukan untuk kasus Formula E, ingin mentersangkakan Anies Baswedan. Diduga seperti itu. Mudah-mudahan kita terus ada dalam kewarasan dan menjaga kewarasan serta memperjuangkan kewarasan, karena hari ini kelihatannya dalam kasus Formula E ada ketidakwarasan yang diduga dilakukan oleh sebagian pimpinan KPK dengan cara mengubah perkom KPK yang tidak berdasarkan pada undang-undang. Salam kewarasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.